lagi bisa. Oh, ora ngobrol biasa bae ora apa-apa Mbah, ora usah dines-dines ki karo Ya, karo wis. guyon men ora sepaneng. Iki mau jenengan arep aweh pitutur maring Kang Hendra, nggih monggo siapa tahu bermanfaat kangge kula barang ngoten niku lho. Ora usah dines-dines Mbah. Iki tentang keobrolan tidak harus tentang apa jenenge ketatanegaraan ataupun ilmu bumi. Ya wis obrol-obrolan biasa sing kene nggo sangu semangat aku wong nom urip njalani kehidupan iki Mbah. Ki wong omah-omahan anyar sih malah. Ngono kuwi kayak aku dewek nembe. Ya baru berapa tahun menginjak umurnya lu nembe 17 tahun lebih titik. Ya cerita istilah keagamaannya bisa, tapi penggalan-penggalan kisah. Heeh, sing maksud kira-kira monggo Mbah. Ini di dalam buku ada kisah begini. Sampaikan kebenaran walau lucu. Walau lucu. Nah, kuwi Mbah. Walau lucu. Sampaikan kebenaran walau lucu. Jadi mendengar cerita kalau bisa harus dicermati intinya kemana, bagaimana tujuannya, apa baik apa tidak baik. Ini cerita lagi, ini keagamaan. Suatu waktu cicit Nabi yang namanya Sayyidina Zainal Abidin, cicit Nabi, Cicit Nabi ya. berjalan-jalan dengan sahabatnya melewati Ka'bah, lalu melihat Ka'bah, orang itu sedang naik haji banyak sekali, yang sedang tawaf banyak sekali. Maka sahabatnya melihat, ya senang, ya bangga karena orang yang sedang tawaf itu luar biasa banyaknya. Bangga melihat pemandangan tersebut karena banyaknya orang yang naik haji sedang mengelilingi Ka'bah bertawaf. Maka oleh cicit Nabi Sayyidina Zainal Abidin, sahabatnya tersebut diusap mukanya. Setelah diusap, lalu sahabat tersebut susah setelah diusap. Susah nang apa Mbah? Susahnya karena orang-orang yang sedang bertawaf itu bukan manusia, tapi binatang. Kelihatannya binatang. Jadi di uraian selanjutnya itu karena tidak pasti orang yang naik haji itu orang yang bisa diterima lah, intinya sampai ke situ. Jadi istilah ini itu apa, harus benar-benar cermat dan ikhlas. Ya kecuali hartanya mencari yang halal, keluarganya ditinggali yang halal, untuk biayanya juga yang halal. Artinya kalau umpamanya biayanya sudah cukup untuk meninggali keluarga cukup, tapi sing hasilnya disyakati tidak disyakati, ya jadikan harta kotor. Lalu mungkin niatnya untuk kebanggaan, bukan untuk Allah. Maka ya hajinya ya kalau begitu ya tidak tahu tuh apa mabrur atau tidak. Nah, lalu seterusnya begini, ini aja kisah naik haji. Naik haji. Jane mau terus saya naik haji mau, tapi kehalan aku. Terus di suatu waktu ada orang yang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu walaupun digubuk orang miskin sekalipun. Jadi saya bisa cerita pengetahuannya dari buku-buku tersebut. Nah ini ada lagi. Ini sasarannya kan kita supaya menjaga hubungan baik dengan orang lain intinya. Iya Mbak. Jadi siapapun kita harus menjaga hubungan baik dengan siapapun.
itu lebih mulia daripada ketiga tersebut. Daripada ibadah-ibadah Ya, sholat, puasa, iya, kayak mau iya. disebutnya ya Mbak. Nah ini terus mengisahkan oleh Syekh Fariduddin Atator namanya. Fariduddin Atator. Fariduddin Atator. Di suatu kali ulama besar sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Namanya Abdullah bin Mubarak. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mubarak An-Hanzali Al-Marwasi namanya. Gue sing sedang naik haji. Di dalam naik haji dia tertidur. Di dalam tertidurnya dia bermimpi ketemu dengan dua malaikat yang sedang ngobrol. Malaikat yang satu bertanya kepada yang lain, berapa sekarang orang naik haji? 600.000. Malaikat yang satu yang jawab. Lalu bertanya lagi, berapa di antara mereka yang diterima? Tidak ada. Coba Anda ini sampai di sini saja Anda bisa membayangkan 600.000 itu tidak orang sedikit. Ternyata tidak ada yang diterima. Nah, selanjutnya begini. Malaikat yang ditanya kan menerangkan. Tapi ada seorang yang tidak melaksanakan ibadah haji dihitung oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Yaitu namanya Ali bin Muwafaq, tukang sol sepatu di Damsyik, Syria. Lantaran dia Allah memabrurkan orang haji yang 600.000 tersebut. Subhanallah. Maka Luar biasa. Abdullah bin Mubarak kaget sehingga bangun. Kaget lalu bangun. Setelah bangun, penasaran, ingin menemui Ali bin Muwafaq yang di Damsyik. Setelah selesai urusan haji, dia pergi ke Damsyik mencari tukang sol sepatu yang namanya Ali bin Muwafaq. Lalu setelah ketemu, dia mengisahkan mimpinya di Baitullah. Lalu bertanya, apa yang Anda amalkan sehingga Allah memabrurkan engkau padahal engkau tidak bernaik haji? Dan lantaran engkau sehingga yang naik haji 600.000 orang tersebut menjadi haji yang mabrur. Apa amalannya? Lalu Ali bin Muwafaq berkisah menceritakan, sejak 30 tahun yang lalu saya menjadi tukang sol sepatu di Damsyik sekarang ini. Saya selalu menabung setiap hari. Hingga saat ini baru berkumpul 350 dirham. Insya Allah dalam tahun ini nanti bisa lengkap 400 dirham, saya bisa naik haji ke Ka'bah. Saya rindu sekali ingin bertemu Allah di Ka'bah. Namun setelah pada jatuh waktunya naik haji, dia membatalkan hajinya. Karena di tetangga desanya ada janda miskin yang kelaparan, yang memelihara anak yatim. Maka uang yang 350 dirham tersebut saya sedekahkan kepada janda tersebut untuk makan minum dan untuk kesejahteraan janda tersebut. Saya hanya mengharapkan ridho Allah. Luar biasa, Mbah. Gue kisah kan. Jadi gue makanya sebenarnya sebelum itu kita harus meneliti yang sebelum sampai ke situ lah.
artinya minimal punya rezeki tidak eman-eman. Kalau bisa ya mencarinya yang halal. Minimal ya tidak eman-eman. Jadi selanjutnya kalau sedekah diniatkan pada waktu sulit, insya Allah setelah omber wis biasa biasa melaku. Untuk tuntunan gue kayak gue kon niat sedekah ada waktu isi sulit. Pada waktu isi sulit ya. Ya isi sulit dan niati sing seneng sedekah. Kita harus bersedekah ketika kita susah. Iya. Berarti setelah kita mampu wis lancar. Wis ora tolak-toli. Ketuntunan agama iki gue. Lah gue tapi yakin gue akeh sing lakoni gue sing mikir haji gue. Maksudnya orang ngene haji tapi disedekahkan. Aku yakin ya akeh lah. Oke, Mbak. Ya, Nang Indonesia iki ya akeh ya, Mbak. Iya. Gue kan tuntunan riwayat. Jadi intinya kalau angger aku yo gue angger bisa zaman terlantarkan tetangga teparo walaupun jauh lah gue dikisahnya kan tetangga desa berarti kan jauh apalagi yang dekat Iya, iya. yang setiap hari kelihatan oh itu kelaparan padahal saya mampu lah tidak usah diodek tapi kan semampunya jadi ya aja wah aku iki wis haji anggere buku malah jangan-jangan setelah haji malah biasa sebelum haji senang senyum setelah haji malah tidak mau senyum lah itu kan kalimat sing enteng tapi itu kan sindiran secara tajam Iya. ya mbak nah buku kayak gue dan uriane ini jangan sampai sebelum kita haji murah senyum setelah kita haji malah mahal senyum tidak mau senyum Malah sombong ya, Mbah. lah Lare klambine wis beda, Mbah. Klambine wis beda. Ada wis nganggo klambi putih-putih kayak karo dhewek ya wis ora kenal, Mbah. Lali. aku Matur nuwun sekali, Mbah. Terima kasih sekali penjelasannya, Mbah. Itulah sedulur-sedulur Mukurib. Semoga penjelasan tentang keagamaan dari Mbah Drasim sangat bermanfaat bagi saya pribadi terutama dan bagi penonton semuanya umumnya, dan jangan lupa dukung, like, subscribe dan komen itu untuk menyemangatkan saya membuat video ini. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.